ismul isyarah lil muannats, untuk menjelaskan isyarat yang dekat untuk wanita. Dan hadhi adalah mubtada muakhkhar, dan liman di sini merupakan khabar muqaddam. Kemudian jawaban dari kalimah liman hadhi adalah hadhi li Khalidin. Ini adalah miliknya Khalid. Li Khalid. Karena pertanyaannya di situ, pertanyaan dari kalimah liman hadhi yang diminta dari pertanyaan itu adalah menerangkan kepunyaan. Liman hadhi maknanya adalah ini kepunyaannya siapa, atau ini miliknya siapa. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut hadhi li Khalid. Ini adalah kepunyaan atau miliknya si Khalid. Kemudian kalimah adarrajatu Anasin hadhihi. Apakah sepeda ini adalah sepedanya Anas? Apakah sepeda ini sepeda Anas, atau apakah sepeda Anas ini? Akan tetapi makna yang bisa untuk lebih kita artikan, apakah ini sepedanya Anas? Nah, adarrajatu Anasin hadhihi, apakah ini sepedanya Anas? Jawaban dari kalimat tersebut adalah la. Hadhihi darrajatu Ammarin. Ini bukan, itu bukanlah sepedanya si Anas, akan tetapi itu adalah sepedanya Ammar. Hadhihi jadidah. Hadhihi di situ adalah isim isyarah, menggunakan isim isyarah. Dan takdir dari isim isyarah hadhihi di situ kembali kepada mana? Darrajatu Ammar. Kembali kepada darrajatu Ammar, isim isyarah, dikarenakan darrajah di situ adalah ismul muannats al-majazi, menerangkan jenis untuk wanita, akan tetapi dia dalam keadaan majazi. Dan hadhihi kembali takdirnya kembali kepada darrajatu Ammar. Hadhihi jadidah. Maksud dari kalimah hadhihi jadidah adalah darrajatu Ammar, yaitu sepedanya Ammar ini sepeda baru. Wa darrajatu Anasin qadimah, dan sepedanya Anas itu sudah lama, sudah usang. Kemudian terdapat gambar di bawah hadhihi sa'ah. Situ ada gambar sebuah jam yang menjelaskan di situ keterangannya adalah hadhihi sa'atu Aliyin. Ini masih dengan kita menggunakan kalimah hadhihi untuk isyarah di al-muannas, untuk isyarah menjelaskan muannas. Hadhihi sa'atu Aliyin. Ini adalah jamnya Ali. Ini adalah jam tangannya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi sa'atu Aliyin. Dan sa'atu Aliyin, darrajatu Anasin, kemudian darrajatu Ammarin. Di situ terdapat mudhaf, susunan kalimah dari idhafah, dan terdapat mudhaf dan mudhaf ilaih yang makna dari sa'atu Ali. Kemudian darrajatu Ammarin menjelaskan lil milki, yang takdirnya adalah sa'atun li Ali. Takdir dari kalimat tersebut yang menjelaskan milki adalah hadhihi sa'atu Aliyin. Di situ takdirnya adalah hadhihi sa'atun li Aliyin, karena di situ dia menjelaskan milik, kepunyaan dari si Ali. Kemudian hiya jamilatun jiddan. Kalimah hiya di situ adalah dhamirun munfasil yang menjelaskan kalimah yang sebelumnya, dan hiya di sini adalah sebagai mubtada, dan dia adalah sebagai mubtada. Hiya jamilatun jiddan. Dan kalimatul jiddan di situ berasal dari kalimat jadda yajiddu. Kemudian jiddan di situ sebagai maf'ulun mutlaq dari kalimat jadda yajiddu, yang takdirnya adalah jadda yajiddu. Di sini takdir dari kalimat jiddan adalah hiya tajiddu jamilatun jiddan. Jam tangan itu benar-benar sangatlah indah. Benar-benar sangat indah. Takdir dari kalimat jiddan adalah jadda yajiddu, berasal dari kalimat jadda yajiddu jiddan. Dan ia jiddan di sini adalah sebagai maf'ul mutlaq dari kalimat jadda yajiddu, yang dimana fiilnya mahdhuf, dihapuskan fiilnya. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Kalimah mil'aqatun menjelaskan isyarah untuk mil'aqah, maka kita menggunakan kalimah hadhihi.
Karena mil'aqah di situ adalah ismul muannats majazi, isim muannas yang majazi. Kenapa muannats majazi? Dikarenakan dia salah satunya adalah karena dia li ghairi akil. Kemudian wahadhihi kidrun. Kidrun maknanya adalah bejana. Kemudian mil'aqah itu kita maknanya adalah sendok. Al-mil'aqatu fil qidri. Kalimah al-mil'aqatu fi al-qidri. Alif lam litta'rif. Terdapat di sana adalah alif lam at-ta'rif. Berarti di sini dia menunjukkan al-mil'aqah adalah ismul ma'rifah. Fi al-qidri di situ adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah bi harfi jarrin, karena di situ terdapat harfu jarrin, dan al-qidri di situ majrurun bi harfi jarrin, dan ia posisinya dari jumlah dari kalimat adalah sebagai khabar dari mubtada al-mil'aqatu. Baik, kita lanjut kepada selanjutnya. Di situ ada gambar sebuah sapi. Keterangan dari gambar tersebut adalah hadhihi baqaratu al-fallahi. Hadhihi baqarah. Baqarah di situ ismul muannats majazi. Berarti ketika kita ingin isyarah menunjukkan, berarti menggunakan kalimat hadhihi, karena hadhihi adalah ismul isyarah lil muannats. Kalimat al-fallahi. Al-fallahi adalah mudhafun ilaih kepada kalimat yang sebelumnya, yaitu mudhaf dari al-baqarah, mudhaf kepada baqar, mudhaf kepada baqarah. Yang takdir dari baqaratul fallah yang sebenarnya adalah baqaratun lil fallahi. Baqaratun lil fallahi, dikarenakan dia menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan dari seorang petani. Ini adalah sapi seorang petani. Kemudian hadza anfun wa hadza famun. Kalimah hadza ismul isyarah li al-mudzakkar. Anfun wa hadza famun. Kemudian wa hadza. Wa sebagaimana yang kita jelaskan tadi adalah wawu al-'athaf. Hadza famun dan hadza famun di situ mengikuti i'rab dari kalimat yang sebelumnya, yaitu hadza anfun. Baik, ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, itu halaman ke-35. Masih dengan ad-darsus sadis, lanjutan dari hiwar di atas atau keterangan di atas. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Kenapa di sini mengatakan hadhihi udhunun wa hadhihi ainun, padahal di situ tidak ada tanda-tanda dari muannats? Salah satunya tanda dari muannats adalah menerima tak marbutah. Dikarenakan di sini adalah menerangkan badan yang double, menerangkan salah satu dari anggota badan yang double. Hadhihi udhun. Kita ketahui udhun, telinga. Telinga itu ada dua buah atau satu pasang. Maka di sini dinamakan dengan double. Ketika jenis atau anggota badan tersebut double, maka kita menggunakan isim isyarah atau dhamir yang kembali ke muannasnya, atau menggunakan muannas atau isim isyarah untuk muannas al-majazi. Hadhihi udhun. Udhun, telinga itu ada dua. Kemudian begitu juga dengan wa hadhihi ainun. Dan ini adalah mata. Kita ketahui juga mata berupa dua buah, double, sepasang. Maka di sini kita menggunakan hadhihi, tidak menggunakan hadza. Padahal di situ tidak terdapat tanda-tanda dari isim muannats. Begitu juga dengan kalimat wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Karena di situ merupakan anggota badan yang double, maka kita menggunakan isim isyarah yang digunakan pada konteks hiwar ini, menggunakan isim isyarah untuk muannas, dikarenakan dia menerangkan atau mengisyaratkan kepada jenis anggota badan yang double atau yang berupa dua. Ini adalah tangan dan ini adalah dua buah kaki. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa tamarin yang perlu kita bahas juga, dan insya Allah akan menunjang untuk pembelajaran kita mengenai bahasa Arab. Karena bahasa Arab tanpa adanya latihan-latihan ataupun tatbik ataupun amaliyah atau pengulangan-pengulangan itu akan terasa sangat susah. Di sini kita akan memulai dengan at-tamarin, tamarin yang pertama.
Iqra waktub. Perintah dari latihan tersebut adalah kita diperintahkan untuk membaca kemudian menulis. Nomor yang pertama, hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin antum bisa menulis dari dhabit atau baris akhir dari kalimat tersebut. Yang pertama, hadza masjidun. Masjidun dia berbaris dhammah dengan tanwin. Wa hadhihi madrasatun. Hadza. Hadza, ketika kita mendengar kalimat hadza berarti dia mengisyaratkan untuk kalimat yang atau isim yang menerangkan jenis mudzakkar. Dan begitu juga dengan kita mendengar kalimat hadhihi mengisyaratkan untuk isyarat bagi muannas atau untuk isim yang menerangkan jenis wanita. Hadza masjid, ini adalah masjid. Wa hadhihi madrasatun, dan ini adalah madrasah atau sekolah. Kemudian yang kedua, nomor yang kedua, man hadhihi. Man hadhihi berarti di situ yang ditanyakan adalah seorang wanita, karena dia di situ menggunakan ismul isyarah lil muannas. Karena menggunakan isim isyarah untuk muannas. Man hadhihi. Siapa ini? Jawaban dari kalimat tersebut, pertanyaan itu adalah hadhihi ukhtu Abbasin. Ukhtu Abbasin. Hadhihi, tetap menggunakan hadhihi karena pertanyaannya adalah isim isyarah hadhihi. Begitu juga dengan jawabannya, kita harus menggunakan ismul isyarah li al-muannats, lil muannas. Hadhihi ukhtu Abbasin. Ini adalah saudarinya Abbas. Ini adalah saudarinya Abbas. Dan ukhtu Abbasin di situ berupa idhafah, berupa susunan mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Dan Abbasin, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasannya takdir dari ukhtu Abbasin di situ ukhtun li Abbasin. Ini adalah saudara milik atau kepunyaannya si Abbas. Karena takdir makna dari Abbasin di situ menjelaskan makna lil milki, untuk menerangkan kepemilikan atau kepunyaan. Kemudian yang ketiga, nomor yang ketiga, hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Ini adalah ayam jago dan ini adalah ayam betina. Kemudian yang keempat, hadza ibnu al-mudiri wa hadhihi bintu al-mudarrisi. Nah, mungkin antum bisa menulis i'rab atau baris akhir dari setiap kalimat yang kita baca tadi. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintu al-mudarrisi. Kemudian yang kelima, hadhihi ummu Yasir. Hadhihi ummu Yasir. Ini adalah ibunya Yasir. Ketika kita mendengar hadhihi berarti menunjukkan seorang wanita. Kenapa hadhihi ummu Yasir? Kita menggunakan ismul isyarah hadhihi di situ. Dikarenakan ummun adalah menjelaskan jenis seorang wanita. Karena kita ketahui seorang ibu tidaklah berupa melainkan wanita. Dia adalah wanita, dan dia di sini ummun di situ adalah ismul muannats hakiki dan isim muannas yang hakiki, maka kita menggunakan hadhihi. Hadhihi ummun Yasirin. Kenapa tidak boleh ditanwin ummun? Karena di situ dia posisinya adalah sebagai mudhaf, dan mudhaf tidaklah boleh ditanwinkan. Kemudian Yasirin di situ sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang keenam, aina qidrul lahmi ya fi ats-tsallajah. Mana qidru al-lahm? Qidrul lahm di situ maksud dari qidrul lahm panci yang ada untuk laham, untuk daging. Panci untuk daging, atau panci yang dimana pada panci tersebut terdapat daging. Jawaban dari pertanyaan tersebut, hiya fi ats-tsallajah. Ya berada di ats-tsallajah, berada di kulkas.
Qidrul lahm tersebut, panci daging tersebut berada di kulkas. Kemudian kita perhatikan kalimat aina qidrul lahm. Aina di situ adalah ismu istifham, adalah menjelaskan keterangan litta'yin, untuk menjelaskan keterangan litta'yinil makan, untuk menjelaskan keterangan tempat. Qidrul lahmi di sini dia sebagai mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar dikarenakan dia di situ berupa ma'rifah. Dan ma'rifah dia dima'rifahkan dengan idhafah. Qidru al-lahmi. Kemudian hiya fi thalajah. Jawaban dari pertanyaan tersebut menggunakan hiya. Karena qidr di situ walaupun dia tidak ada tanda dari muannats berupa ta marbutah, karena dia di sini dinamakan dengan ismul muannats majazi, karena dia di situ li ghairi akil, karena dia menerangkan sesuatu yang tidak berakal. Maka dia menggunakan dhamir munfasil hiya, yang hiya ini adalah kembali kepada sesuatu isim yang muannats yang menjelaskan qidru al-lahmi. Kemudian yang ketujuh, hadza babun wa hadhihi nafidatun. Hadza babun, kalimah babun di situ adalah mudzakkar, dan hadza kita menggunakan isyarat hadza dikarenakan ia sebagai isim yang mudzakkar. Dan nafidah di situ karena adanya ta marbutah di situ, dan merupakan ta marbutah merupakan salah satu dari tanda dari isim muannats. Baik, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-36. Masih dengan tamarin. Tamarin yang selanjutnya di sini kita akan memperhatikan beberapa gambar. Di situ ada beberapa dari gambar. Kemudian ada pertanyaan. Keterangan dari gambar tersebut adalah kita menggunakan kalimat ma hadza. Kemudian para pemirsa atau para audiens akan kita bahas satu persatu pada gambar tersebut, keterangan gambar tersebut. Yang pertama di sini kita menggunakan kalimat ma hadza ketika ya hadza di situ yang kita minta adalah isyarat untuk yang mudzakkar. Kemudian kita menggunakan kalimat hadhihi ketika kita bertanya atau mengisyaratkan untuk yang muannats. Baik. Yang pertama di situ ada gambar sebuah pulpen. Ketika kita melihat sebuah pulpen, maka di situ akan terbayang apakah pulpen itu jenis mudzakkar atau muannats. Pulpen di situ adalah merupakan jenis dari mudzakkar, dan dia di situ mudzakkar majazi karena dia ghairu akil. Ma hadza, maka kita menggunakan kalimat atau isim isyarah yang kita gunakan untuk bertanya, karena dia mudzakkar adalah menggunakan isim isyarah hadza. Maka di sini isim isyarah yang kita gunakan adalah hadza. Ma hadza, jawaban dari ma hadza di situ adalah hadza qalamun, karena itu adalah sebuah pulpen. Kemudian kita lihat lagi di situ setelah gambar pulpen ada gambar sebuah mil'aqah, sebuah gambar sendok yang bermakna mil'aqah. Sendok maknanya adalah mil'aqah. Dan mil'aqah di situ adalah isim mudzakkar atau muannats. Di situ merupakan isim muannats, dia berupa muannats dan muannats majazi. Maka di sini kita menggunakan ketika bertanya menggunakan isim isyarah hadhihi, tidak lagi menggunakan isim isyarah hadza. Maka kita bertanya dan menggunakan isim isyarah hadhihi dengan ma hadhihi. Jawaban dari isim isyarah itu juga menggunakan isim isyarah yang serupa, yaitu isim isyarah untuk muannats. Maka jawabannya adalah hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sebuah sendok. Kemudian kita lihat lagi ada gambar sebuah kitab. Begitu juga dengan kitab. Kitab di situ adalah mudzakkar. Berarti kita menggunakan kalimat ma hadza. Dan jawaban dari kalimat ma hadza mudzakkar adalah mudzakkar juga. Kemudian kita lihat kalimat qamis. Qamis di situ maknanya adalah baju. Qamis di situ merupakan mudzakkar majazi. Maka kalimat yang kita gunakan untuk bertanya adalah menggunakan isim isyarah yang mudzakkar, yaitu menggunakan ma hadza. Dan jawaban dari kalimat ma hadza adalah ma hadza qamisun. Ini adalah sebuah baju.
Kemudian bait. Bait di situ juga merupakan isim mudzakkar majazi, isim mudzakkar. Maka menggunakan kalimat ma hadza. Jawaban dari ma hadza juga menggunakan isim isyarah yang serupa. Hadza baitun. Sa'ah, ada sebuah gambar jam. Jam tangan di situ adalah muannats majazi. Karena di situ dia terdapat pada sa'ah, kalimat sa'ah di situ adalah ta marbutah yang merupakan salah satu kekhususan dari muannas. Maka kita menggunakan pertanyaan kalimat isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi. Ma hadhihi, jawabannya adalah isim isyarah yang serupa menggunakan hadhihi. Hadhihi sa'atun. Kemudian ada gambar sebuah mobil, begitu juga dengan mobil. Mobil juga merupakan muannats majazi karena di situ ada ta marbutah. Ta marbutah pada kalimat sayyarah. Kalimat sayyarah. Maka kita menggunakan kalimat hadhihi. Ma hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Kemudian ada gambar sebuah pintu. Pintu adalah mudzakkar. Maka kita menggunakan isim isyarah untuk mudzakkar menggunakan ma hadza, dan jawabannya juga harus berupa isim isyarah mudzakkar. Hadza babun. Kemudian di situ ada terdapat dua buah pasang kaki. Ada terdapat sepasang kaki. Di situ kaki seperti yang kita jelaskan tadi, salah satu anggota badan yang double itu dia merupakan isim muannats. Muannas tidak berupa isim mudzakkar, walaupun di situ tidak masuk syarat-syarat dari muannatsnya berupa ta marbutah. Akan tetapi di situ karena dia merupakan menerangkan jenis anggota badan yang double, maka di sini kita menggunakan yang muannas, dan muannas di situ dinamakan dengan muannats majazi. Maka pertanyaannya menggunakan isyarah untuk muannas menjadi ma hadhihi. Hadhihi, jawabannya adalah hadhihi rijlun. Ini adalah kaki. Kemudian di situ ada gambar darajah, sepeda. Begitu juga dengan darajah. Pertanyaannya karena dia adalah muannas, kita gunakan untuk yang muannas. Jadi keterangan kesimpulan di situ adalah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah setiap isim yang menerangkan jenis mudzakkar maka kita akan menggunakan pertanyaan atau menggunakan isim isyarah dengan hadza pada tamrin yang kedua ini. Kemudian begitu juga setiap isim yang menerangkan jenis muannats atau untuk menerangkan jenis orang wanita, maka kita menggunakan isim isyarah untuk bertanya dengan menggunakan kalimat hadhihi. Begitu dengan kalimat darajah, di situ dia merupakan isim muannats majazi. Kemudian yadun di situ karena dia double maka menggunakan kalimat hadhihi. Ainun juga karena double di situ menggunakan kalimat hadhihi. Adapun famun, walaupun dia merupakan salah satu anggota badan, akan tetapi famun di situ dia tidak merupakan anggota badan yang double. Mulut tidaklah merupakan anggota badan yang double. Kemudian kidrun, begitu dengan kidrun. Kidrun di situ karena dia li ghairi akil, ghairu akil, kalimah atau benda yang tidak berakal. Begitu dengan mil'aqah. Mil'aqah karena di situ terdapat ta marbutah. Kemudian masjidun, kemudian thalajah. Thalajah begitu juga thalajah. Hadhihi kita menggunakan ma hadhihi. Hadhihi thalajatun karena dia thalajah terdapat di situ adalah ta marbutah yang merupakan salah satu kekhususan dari isim muannats. Nah, thayyib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan halaman yang selanjutnya, yaitu halaman yang ke-37. Pada halaman yang ke-37 ini juga kita akan melihat di situ ada tamrin yang ketiga. Ada tamrin, ada latihan yang nomor 3. Perintah dari tamrin atau latihan yang ketiga ini adalah iqra al-mithala wa kawwin jumalan ala dirarihi. Kita disuruh untuk membaca, pertama adalah membaca contoh yang ada di bawah ini, kemudian kita kawwin, kemudian kita membuat suatu jumlah ala jirarihi sebagaimana yang ada di bawah ini dengan satu pasangannya, kemudian kita merubah dari bentuk mudzakkar menjadi bentuk yang muannatsnya. Nah, baik. Contohnya di sini Muhammadun talibun. Kemudian contohnya lagi Aminatun talibatun. Dari kalimat talib kemudian kita tambahkan dia sehingga menjadi muannas. Salah satu ciri dari muannas adalah bisa memasuki ta marbutah.
Dan kalimah talib di situ adalah bersih dari khalis. Khalis an tak marbutah adalah dia bersih dari adanya tak marbutah. Maka dia talibun di situ menjelaskan jenis untuk mudzakkar. Adapun talibah karena ia menerima tak marbutah di situ ada tak marbutahnya, maka dia menerangkan jenis untuk wanita. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan mencoba dari contoh yang ada di atas. Di sini ada kalimat hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Menerangkan Hamid itu adalah nama laki-laki. Kemudian Fatimah, Fatimah adalah nama untuk wanita atau dia adalah seorang wanita. Maka dari kalimat tabibun kita tambahkan apa sehingga dia menjadi menjelaskan menerangkan dokter wanita. Di situ kita tambahkan dengan tak marbutah. Maka di sini tabibun yang asalnya tabibun, maka ketika ditambahkan tak marbutah menjadi tabibatun. Fatimatu tabibatun. Dan kita perhatikan juga, kita ketahui ayyuhal ikhwah, di situ Fatimah adalah ismul alam, adalah nama, adalah merupakan isim untuk menjelaskan nama. Fatimah mamnu' minas sarf, maka dia tidak dibaca dengan Fatimatun, karena dia di situ mamnu'un minas sarf karena ada tak marbutah di pada kalimat akhirnya. Kemudian tabibatun, tabibatun yang menjelaskan bahwasannya seorang dokter wanita. Kemudian yang ketiga huwa muslimun. Dia huwa, kita ketahui domir huwa kembali kepada untuk mudzakkar. Dan muslimun juga menerangkan jenis yang mudzakkar, domir yang huwa tadi. Maka di sini yang diminta dari kalimat huwa muslimun adalah untuk mudzakkar. Kemudian untuk muannasnya menggunakan domirun munfasil hiya. Dan dari kalimah muslimun kita tambahkan tak marbutah, maka menjadi hiya muslimatun. Ya muslimatun. Kemudian yang keempat di situ al-babu mughlaqun. Itu juga nama babu al-mughlaqun. Itu adalah mudzakkar. Al-babu mughlaqun adalah mudzakkar. Kemudian kita buat dari mughlaqun yang mudzakkar tadi ditambahkan dengan tak marbutah pada kalimah nafidah, maka menjadi an-nafidhatu mughlaqatun. Nah, mungkin antum bisa menulis pada keterangan tersebut yang kita bacakan tadi. An-nafidhatu mughlaqatun. Kemudian yang kelima al-mindilu wasikhun. Al-mindil, sapu tangan. Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor dan kita ketahui wasikhun itu menerangkan mudzakkar. Al-mindil karena dia mindil adalah mudzakkar majazi. Kemudian al-yadu. Al-yadu tadi kita sudah ketahui bahwasanya merupakan anggota badan yang double. Berarti kalau anggota badan yang double berarti dia di situ adalah untuk kita menggunakan kalimat untuk muannats. Maka dari wasikhun kita tambahkan dan tak marbutah menjadi al-yadu wasikhah atau wasikhatun. Yang keenam asyayu harun. Asyayu maknanya adalah teh. Teh itu panas. Asyayu harun. Teh itu panas. Kemudian di sini al-qahwah maknanya adalah kopi. Qahwah itu untuk muannats, maka kita buat harun. Di situ kita tambahkan dengan tak marbutah. Tak marbutah menjadi al-qahwatu haratun. Kemudian begitu juga dengan masjid ba'id. Kemudian madrasah. Kita tambahkan juga kalimah ba'id. Pada kalimah al-masjidu ba'id dengan tak marbutah, maka menjadi al-madrasatu ba'idatun. Kemudian at-talibu maridun. Begitu juga dengan kalimah talib karena dia mudzakkar menerangkan seorang talib yang laki. Maridun. Pada kalimah at-talibah kita tambahkan kalimah maridun dengan tak marbutah menjadi al-talibatu maridatun.